Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daremang sarehat sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nazzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayah bunda, kakak-kakak, kakek-kakek, nona-nona, nenek-nenek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga calon generasi ini, penerus yang hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan hati yang kokoh, hati yang teguh, hati yang istiqomah dalam menyambut jamuan Allah, bil khusus pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita barangkali usia semakin senja, menuju maghrib lah, menuju gelap. Udah 40, 50, 60, 70 tahun. Sudah sering melihat fenomena kehidupan. Dan ternyata manusia itu beragam luar biasa. Ada yang bekerja, sibuk bekerja, ada yang terus belajar, ada yang terus berupaya untuk membahagiakan suaminya, tapi sampai pada akhirnya ternyata suaminya nggak bahagia-bahagia, bahagianya sama istri kedua. Ya, ada juga yang berupaya untuk memakmurkan masjid, dan bahkan berusaha menjadi pengurus masjid, tapi jemaah masjid semakin hari semakin menua juga. Nah, ini barangkali orang tuh sedang berproses. Apa yang diharapkan? Siapapun yang diharapkan adalah bahagia. Mereka ingin mendapatkan apa yang ada di dalam hatinya, kepuasan. Namun barangkali kepuasan lahir, kepuasan batin. Nah, sebetulnya bicara tentang kebahagiaan, agama itu menawarkan solusi yang mudah, sehingga muncul kalimat bahagia itu sederhana. Di antaranya kita diperintahkan Allah menjalankan ibadah puasa. Al-Baqarah 183, 184, 185 diawali dengan kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah kehendaki dari semua rentetan ibadah itu adalah apa? Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian. Maka sabda Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Dalam surat An-Nasr diulang sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Itu diulang sampai 2 kali. Setiap Allah berikan kesulitan, maka Allah berikan juga kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali atas apa yang Allah anugerahkan terlebih dahulu kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Lalu Allah berikan setelah kesulitannya itu adalah kemudahan. Jadi mudah. Mudah di sini maksudnya apa? Bahagia. Artinya orang yang bahagia adalah orang yang berusaha untuk mempermudah kehidupannya. Kalau bahasa manajemennya barangkali orang yang memperpendek keinginannya. Maka Buya Hamka menyebutkan orang kaya sesungguhnya adalah dia yang tidak banyak keinginan. Maka apa yang kamu inginkan hari ini? Nggak ada. Yang diinginkan apa? Cukup kutuang oge, begitu. Maka ini perlu diperhatikan, barangkali kami atau saya mengutip kalimat yang statement yang dikeluarkan oleh kiai yang masyhur, Gus Bahauddin Nur Salim, Gus Baha. Beliau ada seorang salafiyah murni, tidak mengenyam pendidikan sekolah,
hanya berguru kepada 2 orang, kepada ayahnya Nur Salim, kemudian kepada Mbah Maimun Zubair. Ya, tetapi keilmuannya meskipun tidak sekolah, keilmuannya diakui. Bahkan bergabung dengan Profesor Quraisy Shihab sebagai bergabung di Lajnah Tafsir Al-Qur'an. Ya, bahkan ulama nasional juga mengakui kehebatan daripada Gus Baha. Apa Gus Baha mengeluarkan statement? Kalau semua orang bercita-cita bahagia, ujung daripada bahagia itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kebahagiaannya ingin kekal dan abadi, maka ketahuilah bahwa ada rahasia mudah masuk ke dalam surga. Apa itu? Nabi mengajarkan, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang menyebutkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang meringankan urusan orang lain, maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang tidak menjadi beban orang lain, maka dia dapat bahagia, maka dia dapat surga. Wa may yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia melakukan amal soleh kemudian tidak menyekutukan Allah, masuk ke dalam surga. Menikah bisa jadi cara masuk ke dalam surga. Baca Al-Quran bisa menjadi caranya masuk ke dalam surga. Sholat bisa menjadi caranya masuk ke dalam surga. Tetapi kata Gus Baha, ada 2 tipe orang yang di surga ini dominan. Siapa tipe orang yang dominan? Adalah pertama orang fakir atau miskin, yang kedua orang bodoh. Ini sama orang pinter ini akan diterjemahkan macam-macam. Nah ini, kalau diselidiki lebih dalam, ternyata ini betul-betul hikmah yang luar biasa yang dilontarkan seorang Gus Baha. Kenapa sampai mengeluarkan statement bahwa penghuni surga itu orang bodoh dan orang miskin? Kita tahu Pak, kalau hadir di sini orang pinter, maka dia sebelum mendengarkan nasihat orang lain, dia berusaha menghadirkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Maka tentu yang ada adalah mengkomparasi, membandingkan. Dia dengar ceramah, dia bandingkan dengan Ustadz Anu dan lain sebagainya. Ini kayaknya nggak benar dan lain sebagainya. Ya, maka sederhana saja orang bodoh Pak. Kalau orang bodoh itu nggak banyak bertanya. Disuruh ini, daekan, ini ngagugu dan lain sebagainya. Tidak akan banyak masalah, tidak banyak permintaan karena tidak tahu bagaimana cara mengkritisi orang, cara mengoreksi orang. Yang ada dalam pikirannya husnudon aja. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Sehingga orang bodoh itu pertama, dia akan terus belajar. Kemudian yang kedua, akan berupaya untuk berbenah karena merasa dirinya berkekurangan. Yang ketiga, akan mencoba berpikir positif kepada orang lain, undur makola wala tantur makola. Dia akan melihat bahwa orang itu, oh mungkin ini, mungkin itu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang paling menarik daripada orang yang bodoh ini adalah ketika diperintahkan melakukan sesuatu, maka dia ikuti saja karena tidak tahu dalil apa yang harus dia hadirkan. Sederhananya begini, Al-Quran kan sudah paten, Al-Quran terus ayat, gak usah nambah ayat, gak usah nambah surat, betul? Hadis sudah disampaikan, para ulama sudah banyak, para pemimpin sudah berseliweran di mana-mana. Ide apa yang kita keluarkan, sebetulnya ide itu sudah disampaikan oleh orang lain. Maka dulu ada orang yang bilang begini, ini Anda mahasiswa kenapa bikin tesis? Saya sudah bikin tesis ya. Kenapa ini plagiat? Di dunia ini siapa yang tidak plagiat? Semua ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para nabi disampaikan kepada para sahabat kepada tabi'in, dan menyebar sampai kepada kita. Artinya kita itu hanya mengutip. Berarti apa yang ada di dalam pikiran kamu itu sungguh sudah ada dalam pikiran orang sebelumnya. Maka jangan merasa bahwa ini adalah ide saya, ini adalah gagasan saya. Tidak. Kita itu adalah teori akumulasi, mengumpulkan masukan dari ini, masukan dari ini. Kenapa kita bisa menerima masukan orang lain? Karena kita berpikir seperti gelas kosong. Maka berlaku tuh ilmu padi. Apa ilmu padi itu? Semakin berisi semakin merunduk. Orang lain mengira dia bodoh, padahal sebetulnya dia itu sudah banyak pemahamannya, sehingga ketika mau berbicara sudah merasa tidak pantas. Kenapa? Karena ini benar. Karena bijaksana yang hadir itu.
Tidak seperti darah muda. Darah muda apa ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Pernah dengar istilah itu? Bicaranya keras dan sebagainya. Ternyata tidak ada apa-apa isinya. Karena itu berarti dalam satu posisi orang yang bodoh itu berlakunya sederhana. Dia hanya meneruskan apa yang menjadi amanah yang ada di dalam dirinya. Ketika dia menyampaikan ayat misalkan, ya dia sampaikannya yang memang segitu. Tidak dikurangi, tidak ada lebihan, tidak dicampuri asumsinya, tidak dicampuri persepsinya, tidak dicampuri logikanya. Maka wahyu ini diberikan kepada siapa? Kangjeng Nabi Muhammad SAW, An-Nabiyil Ummi, Nabi yang punten bodoh atau tidak bisa baca tulis. Kenapa? Karena betul-betul semuanya dah cek Allah kianya udah. Kita pun juga begitu. Nah sholat ke masjid, dah cek Allah. Kenapa berjamaah? Cek Nabi lebih utama berjamaah daripada sendiri di rumah. Kebayang ada orang yang tidak mau makmum kepada imam. Kenapa? Karena merasa bahwa imam ini nggak bener bacaannya nih. Dia berpisah sendiri sholatnya di rumah. Padahal itu dicaci oleh Nabi. Golongan munafikin itu seperti itu. Sehingga hanya Nabi mengeluarkan statement, barang siapa yang sholat di belakang ulama seperti sholat di belakangku. Kalau sholat di belakangku maka diampuni dosanya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan begitu. Karena dia bodoh, ya udah terima saja. Mungkin bacaannya keceletot atau apa? Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Di dalam Al-Qur'an maknya dipanjangkan, tetapi dalam satu riwayat ketika diidghamkan mim ketemu mim, maka mim yang kedua itu boleh dibaca pendek. Nah, berarti yang belum mendengar akan ini bacaannya salah. Tetapi karena dia bodoh, meren bener gitu kan? Akan orang yang nasihat yang orang sampaikan, mungkin bener, ya begitu. Jadi tidak banyak bertanya itu tidak lain sebagainya. Sama hanya di dalam pekerjaan, misalkan di kantor, punten orang yang bodoh itu ada yang bisa saya bantu? Ya kamu bekerja di sini, ini SOP-nya. Dia baca saja panduannya, ya udah nggak usah. Mohon maaf, ini kalau begini itu dan nggak usah, ikuti aja. Nggak banyak bertanya, maka pimpinan tuh akan senang dengan orang yang seperti itu. Punten, kira-kira kalau orang yang suka pinjem di bank, nganjuk lah ya maka bank, anu pinter nu bodoh. Orang pinter pak, orang bodoh mah, namut kabang engke mayarna kumaha lamun pas gaduh hutang urang maut kan gitu. Nu bodoh mah nggak berani. Tapi orang pinter, saya mau pinjam sekian miliar karena saya punya proyek ini. Siga manehna nupang berdarah dunia. Padahal mah ternyata usianya 1 hari lagi yang Allah berikan kepadanya. Betul tidak? Maka asik sekali sebetulnya jadi orang bodoh itu tidak banyak apa? Tidak banyak tuntutan. Yang dia inginkan apa? Ngageleuyeuh we hirup. Begitu. Kemudian orang miskin sederhana. Orang miskin itu maksudnya apa? Orang miskin adalah orang yang merasa dia tidak punya apa-apa, semua yang dia miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Aya pasikeun ios da ieu mah ada titipan Allah. Maka punten, kalau orang yang seperti itu misalkan dia punya uang 1 juta, terus ada orang yang minta 500.000, dia kasih aja. Kira-kira orang pintar akan bilang begini, bodoh, duitnya dibikin kabatur, harusnya diinvestasikan itu dan sebagainya. Tapi karena dia memang bodoh beneran, kumaha Allah we. Apa kata Allah? Dia keluarkan 1, Allah balas 10 kali lipat. Tapi kalau dia ngasih sedekahnya karena pinter, ini bahaya juga. Makanya sedekah itu harus polos, harus bodoh. Ya, jangan sampai diutak-atik, ngasih sedekah sekian dibalas sekian, ngasih sedekah motor dibalas mobil, itu berarti pinter deh. Betul tidak? Jadi udah, kalau kita mau sedekah ya kayak sedekah orang bodoh aja. Kenapa kamu ngasih? Nggak tahu, sugan we berenang Allah dai, memang semuanya titipan. Betul tidak? Kita itu kadang terlalu khawatir karena kita terlalu pinter, Pak. Kita terlalu banyak taunya. Maka konsep Islam sederhana, kalau mau bahagia jangan kepo urusan orang. Termasuk terjerumus ke dalam kemaksiatan adalah ketika seseorang wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan terlalu kepo terhadap urusan orang, nanti cenderung kita melihat kesalahannya. Jadi udah nggak usah tahu. Ya. Bodoh aja. Tahu nggak kenapa profesor itu cerai? Teu apal, kan bodoh. Nggak tahu cina. Akhirnya kan nggak jadi. Padahal mah itu gosipnya sudah menasional misalkan karena itu dan lain sebagainya. Tapi karena bodoh aman we. Itu. Ini dalam hal ini ayo tahu nggak minyak kenapa langka?
teu hafal da lain urang presidena. Kan begitu, sangat sederhana sekali. Maka ini orang yang seperti ini akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak melukai seseorang, tidak mencederai seseorang. Karena betul yang kita itu tahu informasi kadang mungkin setengahnya tidak komprehensif. Maka jangan sok memikirkan negara sama halnya seperti menteri memikirkan kita. Misalkan ada orang punten sampai dengan usia 39 tahun belum menikah. Ketika ketemu temannya, apa yang dia bilang? Tahu nggak? Harusnya lautan kita itu ngomong laut. Maka dijawab sama temannya, Ari Menteri Kelautan mikir naonnya? Kamu berpikir Menteri Kelautan program kerjanya apa? Sementara kamu cari istri saja susah. Kenapa? Karena dia terlalu pinter gitu kan. Terjadi dewan, terjadi pejabat, nggak jadi menteri, tapi berpikir memikirkan Indonesia sehingga dia lupa dia belum menikah. Kenapa? Bakat tengku pinter, beda jeung orang bodoh mahnya. Aya nu bogoheun daek we. Terus kumaha tuh kamu belum kerja? Sugan we da sadayana makhluk mah dirizkian ku Gusti Allah. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dirizkian ku Gusti Allah. Bahkan saur Gusti Allah, orang yang menikah yughnihumullah, maka Allah akan kayakan hidupnya. Kan sederhana. Kenapa? Da ayat geus aya, hadis sudah ada, para ulama sudah mengajarkan. Kita berpikir apa? Hadir ya itikaf di masjid malam 21 sampai dengan 30. Anu bodoh mah ngilu we. Coba anu pinter. Emang tanda Lailatul Qadar apa sih? Kalau orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, kehidupannya akan seperti apa? Tuh loba teh mikir. Itikaf nah henteu, diskusi we jeung diskusi. Nah, barangkali kita ada kalanya ya jadi orang bodoh yuk. Ngikut aja udah. Kenapa kamu kemarin sholatnya 4-4-3 sekarang 2-2-3? Nggak tahu udah imam nak itu. Ya udah simpel, selamat yang seperti itu. Insya Allah selamat yang seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah jadi dalil. Kan kita itu dalilnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Alladzina siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang kau berikan karunia sebelumnya. Maka punten, kalau kita tadi targetnya bahagia di surga, ujungnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih bocoran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang tadi dibacakan, bahwa ternyata orang itu mendapatkan kebahagiaan surga sama seperti yang dia dapatkan waktu di dunia. Ya. Jadi orang yang bahagia ketika di dunia itu yang seperti apa? Menikmati apa yang ada. Itu yang bahagia. Maka Gus Baha meneruskan, orang bodoh itu bahagianya sederhana. Apa itu bahagianya sederhana? Ya Allah, izinkan saya untuk tetap bersujud. Udah itu. Maka kebahagiaan tertinggi bagi orang yang bodoh ini adalah ketika mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak tahu apa yang harus saya hadirkan lagi. Hanya Allah aja. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Yang turun kepadanya adalah para malaikat. Malaikat mengajarkan alla takhafu, jangan kau takut, wa la tahzanu, jangan juga bersedih. Wa absyiru bil jannah, nih kabar gembira, kamu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi penolongnya? Siapa yang menjadi pelindungnya? Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Kata malaikat, kami adalah penolong kamu, kami adalah pelindung kamu, kami adalah teman kamu fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Kan begitu. Kenapa dia ditolong oleh para malaikat? Malaikat kan polos, Pak. Alladzina la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pernah ada protes, malaikat Jibril pengen ganti job karena kanjeng nabinya sudah tidak ada, menyampaikan waktu. Wah, saya jadi malaikat Mikail aja, nggak punya kerjaan. Masa malaikat Jibril nggak punya kerjaan? Kenapa? Karena malaikat Jibril abidnya Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allahnya kumaha Allah, ditugaskan Jibril, ya udah jadi Jibril. Ditugasin Mikail, ya udah jadi malaikat Mikail. Ditugasin jadi Ijrail, ya jadi Ijrail. Kita jangan sok pintar. Kalau yang meninggal 10 orang, malaikat Ijrail akan nyabut yang mana dulu. Nah, tugas malaikat Ijrail di pikiranku, kamu tuh. Terus
Allah mau menciptakan malaikat Israel itu 1, 2, 10, 1000, 1 miliar. Ya bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita kan mengimani. Kalau malaikat Raqib sedang mencatat amal kebaikan saya, lalu amal kebaikan dia dicatat oleh malaikat Raqib yang mana? Lalu kita bilang, aduh kita harus catat nama Raqib 01, Raqib 02, Raqib 03. Aduh, meni pinter-pinter deh. Tolonglah yang gaib itu diimani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Termasuk di alam mahsyar. Di alam mahsyar semua akan melepaskan perkara dunia. Pakaian perkara dunia dilepaskan. Wah, gimana kalau kita di alam mahsyar ngelihat artis, nanti kita merenan deg-degan. Kok berpikirnya seperti itu? Kenapa? Karena dia terlalu pintar. Ya, jadi kita mah sederhana aja. Yo, disuruh berjamaah ya berjamaah. Kenapa? Ya, begitu. Kalau misalkan kita lagi pengen sholat berjamaah, punten ya, seorang suami lagi pengen sholat berjamaah taraweh, tiba-tiba istrinya nge-WA, Pak, malam 21 nih, kalau nggak pulang ke rumah, kalau pulang ke rumahnya telat, pintunya akan dikunci, ya, karena misalkan nggak suka pulang. Kira-kira bapak mau ngambil yang mana? Mau berjamaah atau mau pulang ke rumah nemui istrinya? Pak, iya dilema ya. Mau pulang ke rumah atau mau nemui istrinya? Punten, pulang ke rumah atau mau nemui istrinya? Hah? Kalau orang pinter akan memilih sholat berjamaah karena jelas pahalanya. Tapi orang bodoh pasti akan ngikut istrinya. Aduh, hei mun teu balik kumaha? Pas balik ke imah dikunci. Kenapa? Karena dia nggak berpikir panjang. Ya udah pulang ke rumah. Ternyata itulah yang dijanjikan Kanjeng Nabi kepadanya. Barang siapa al-julusu mal iyali khairun min i'tikafi fi masjidi hada. Barang siapa yang mau berkumpul dengan anak istrinya, membahagiakan keluarganya, maka itu lebih baik daripada i'tikaf fi masjidi hada, di Masjid Nabawi. Itu kata Nabi. Jumpai keluargamu, senyum dengan anak istrimu, berbincang dengan anak-anakmu, itu pahalanya besar daripada sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, tapi membahagiakan istrimu tidak mungkin dibahagiakan oleh orang lain. Betul tidak? Temui istrimu. Kecuali kalau tiap malam istrinya minta begitu, ya berarti harus bermusyawarah lagi, cari istri yang tepat dong. Makanya istrinya diajak ke majelis taklim biar nanti bahagianya bareng di masjid, kan enak. Tapi ada loh suami yang punten mau masukin kotak infak di masjid, bilang dulu ke istrinya. Kenapa? Karena semua uangnya, selip gajinya, bahkan ATM-nya dipegang oleh istrinya. Ya. Sehingga pas mau ke masjid masukinnya 20.000, malu diliatin sama DKM, yang lain udah mulai 20.000, masa papah 5.000 kene cenah gitu. Padahal seorang profesor misalkan. Kan di mana tuh harga diri seorang suami? Tapi karena dia bodohnya gitu, dia akan dapat pahala infak 5.000 atau dapat pahala taat sama istri. Waduh, itu ayat itu nanya taat kepada istri, Pak. Tetapi ketika kita mampu mengikuti keinginan istri, istri akan bahagia, dan bahagia istri itu disunahkan oleh Nabi. Idkhalus surur, bahagiakanlah istrimu, diperintahkan oleh Nabi. Nah gitu Pak, nu bodoh mah. Ya, orang yang bodoh mah punya uang 10.000 diimpakeun ka bi, beleguk ari wih kumaha? Kumaha Allah we, itu kan begitu. Ya, yang kedua tadi apa? Miskin. Orang yang miskin merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Yang ada adalah punya titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya rizki salurkan, sehingga dia punya rizki berikan kepada yang lain. Cukup bagiku mah ya, kanggo naon deui atuh. Kan dulu kita juga pengalaman dulu membangun rumah 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Rumahnya sudah besar, anak dididik dengan baik. Ternyata begitu anaknya dewasa, masing-masing sudah punya rumah. Pas lebaran sepi deui, balik modal. Kan begitu. Akhirnya rumah ini kalau jadi rumah tahfidz lebar. Ya, tapi lamun misalkan ayeuna dihuni kuduaan sieun 4 lantai hanger we calik nate di basement. Nah, itu banyak kejadian seperti itu, banyak. Akhirnya apa? Di rumahnya itu ditinggalkan. Ya kan banyak tuh di video-video itu kan yang posting bahwa ini rumah ini sekian tahun ditinggalkan. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya sudah sukses. Akhirnya lantai 2, lantai 3, lantai 4-nya mubazir. Kenapa? Karena dia terlalu pintar, berpikir masa depan terlalu jauh. Coba orang bodoh, yang dia tinggalkan apa? Tidak ada.
Bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah menginapkan hartanya walau hanya satu malam. Dapat bagikan, dapat bagikan. Maka punten, para kiai, para ulama, lihat punya harta. Dia bangun kobong, dia bangun asrama, dia bangun masjid, dia bangun musola. Dia tambahkan apa? Untuk para santrinya. Kiainya di mana? Di gubuk kecil saja cukup. Begitu. Karena punya harta, ternyata apa? Kiainya bilang, aduh kiai pesantrennya besar. Ini bukan pesantren besar, ini semuanya wakaf. Maka pesantren wajib wakaf. Wakaf itu berarti siapa? Wakifnya banyak. Siapapun yang ngasih 1 meter, yang ngasih 2 meter, yang ngasih 1 tumbak, yang ngasih 1 hektar, pahalanya buat yang wakif. Karena dia tahu wakif itu bahwa hartanya tidak akan pernah dibawa mati. Karena dia apa? Nyapunten, bodoh. Cek nu pinter mah eta harta 1 hektar, tanah 1 hektar atau jieun kos-kosan itu dan lain sebagainya nanti hasil itu. Kan berpikirnya terlalu pintar. Tapi kalau yang bodoh mah, aduh ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bodoh dalam satu hal, tapi justru orang yang bodoh itu sebetulnya dia pandai beragama. Dia paham bahwa semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ide dan gagasan kita. Al-Fakir bicara seperti ini karena kutipan disampaikan juga oleh guru-guru Al-Fakir. Maka cara menyampaikan, etika menyampaikan sabda Nabi, ini sadarnya dari mana ini dan sebagainya. Agar apa? Agar merasa bahwa ketika ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan, jangan merasa itu hasil karya sendiri. Semuanya adalah hasil duplikasi. Maka orang yang duplikasi dalam hal ini, orang yang plagiat dalam hal ini adalah justru itulah yang sanadnya kuat. Mohon untuk tidak disalahartikan ya. Yakin ya, Al-Fakir yakin yang hadir di sini bodoh semuanya. Kalau pintar berarti ini tanggapan ini jadi liar, ini khawatir kalau liar. Tetapi dalam ini mari kita ambil kebijaksanaan ya. Punten, waktunya sudah habis. Ya, sudah habis Pak Ustadz. Ini kan sudah ini 20 menit maksimal. Oh ya, khutbah maksimal 20 menit. Karena ini malam pertama di 21 Ramadan, mudah-mudahan semuanya menerima, tidak bendu, niatkan untuk i'tikaf. Karena memang ini penting disampaikan agar kita betul-betul menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang apa kata Nabi, laisal ghina liman kasratul arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bahwa orang yang bahagia, orang kaya, orang beunghar yang sejati adalah orang yang hatinya lapang, bukan orang yang banyak hartanya. Apa yang hatinya lapang? Dia merasa dia tidak punya apa-apa, dia merasa tidak punya kecerdasan apa-apa, dia merasa tidak memiliki harta apa-apa, dia merasa bahwa anaknya hanya titipan, semuanya hanya titipan, sehingga laluasa. Tidak pernah merasa khawatir jabatannya diambil orang, tidak merasa khawatir pangkatnya juga tergeser, tidak merasa khawatir di PHK, tidak khawatir. Allah takhafu wa la tahzanu. Kenapa? Saat tidak ada orang lain yang membantumu, yakinlah ada para malaikat yang menolongmu. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala innallaha ma'ana beserta kamu, dan keyakinan itu harus meradikal di dalam diri kita bahwa kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Insyaallah Allah selamatkan kita dan kita akan bahagia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal menjalankan agama, tong seueur mikir agama itu adalah praktek. Agama itu adalah apa? Praktek. Sok lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada ajakan amal soleh, ikut. Ada ajakan kebaikan, ikut. Ada ajakan sedekah, ikut. Ada ajakan itikaf, ikut. Ajakan tadarus, ikut. Insya Allah kita akan bersama-sama di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.